Saudara-saudari terkasih, selamat berhari Minggu. Selamat Pesta Pentakosta. Hari ini bersama saya Pastor Ibrahim Ribeiro, Pastor Paroki Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai. Kita kembali bersama-sama dalam inspirasi mingguan Hari Raya Pentakosta. Kita akan merenungkan tentang peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus bagi kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita mengawali permenungan ini dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, sumber segala kekudusan, pada hari Pentakosta, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada orang-orang percaya, agar hidup mereka sungguh-sungguh diinspirasi, diterangi, diberikan kekuatan yang baru sebagai pengikut-pengikut Kristus. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu ini. Semoga Roh Kudus yang telah dicurahkan sungguh-sungguh menghayati dan menghidupi hidup kami masing-masing. Berkati kami agar hati kami terbuka akan firman sabda-Mu yang akan kami dengar. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, sekali lagi selamat Pesta Pentakosta. Hari ini kita bersama gereja sejagat, kita merayakan Pesta Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul, atas orang-orang percaya. Sedikit mengingatkan kita akan Pentakosta pada zaman Perjanjian Lama, bahwa Pentakosta sesungguhnya adalah sebuah pesta panen. Setelah 7 minggu menuai, orang mempersembahkan hasil bumi yang pertama kepada Tuhan. Itulah Pentakosta pada zaman Perjanjian Lama. Sehingga ketika kita melihat atau mendengar bacaan pertama tadi, bahwa para rasul atau para murid berkumpul pada pesta Pentakosta, dalam kerangka itulah mereka berkumpul. Dan senyatanya pada peristiwa itulah Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Roh Kudus diberikan kepada murid-murid Tuhan, kepada orang-orang percaya. Maka sekali lagi yang menjadi fokus kita adalah turunnya atau pencurahan Roh Kudus atas orang-orang percaya. Hanya kalau ketika kita mendengar Injil yang dibacakan pada hari ini, Injil Yohanes, kisahnya sedikit banyak mungkin membuat kita bertanya-tanya. Bahwa dalam Injil dikisahkan Yesus menjumpai langsung para murid setelah kebangkitannya, lalu menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Sekali lagi, menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Sehingga rasanya yang harus menjadi fokus bagi kita bukan soal tempat atau waktu di mana Roh Kudus itu tercurah, tetapi soal pencurahan Roh Kudus itu sendiri. Itulah yang harus kita hayati atau kita maknai.
Allah berkuasa untuk memberikan Roh Kudus-Nya kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja orang percaya. Dan Roh Kudus itulah yang berdaya mengubahkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mencerminkan Kristus sendiri. Kasih, kelemah lembutan, kesucian, kemurahan hati, dan semua kualitas-kualitas baiknya sesuai dengan karunia Roh Kudus itu sendiri. Saudara-saudariku, saya percaya bahwa yang harusnya menjadi permenungan kita adalah bahwa setelah kita menerima karunia Roh Kudus itu, apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita hayati dalam hidup kita. Kita sebagai orang Katolik, kita mengimani dan mengamini bahwa rahmat Roh Kudus dicurahkan kepada kita ketika kita menerima sakramen pembaptisan dan juga sakramen penguatan atau sakramen krisma. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita harus menghayati hidup kita. Saya percaya bahwa kalau kita hidup menurut karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus itu, seperti itulah kita menghayati rahmat Pentakosta ini. Kita hidup sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan, yang Tuhan sampaikan kepada kita masing-masing. Dan kalau ternyata di dalam kehidupan kita masih berada di dalam perselisihan, kebencian, dusta, hoax, atau sejenisnya, saya kira kita harus semakin memohon agar rahmat Roh Kudus itu sungguh-sungguh dicurahkan kepada kita dan kita sungguh-sungguh terbuka hati untuk menerimanya. Yang harus nantiasa kita jalani atau kita hayati, kita perbuat dalam hidup kita, saudara-saudariku, adalah senantiasa masuk ke dalam pertobatan, agar kita, hidup kita, diri kita, sungguh-sungguh Tuhan layakan menjadi bait Roh Kudus, Roh yang akan mengubahkan kita. Saudara-saudaraku, kalau kita mengingat bacaan pertama tadi, dikisahkan bahwa Roh Kudus itu membuat para murid yang menerimanya berbicara dalam bahasa lain yang bisa dipahami oleh siapa saja. Mungkin sekedar menggugah permenungan kita. Pertanyaannya, bahasa apakah itu? Bahasa yang bisa dimengerti oleh siapa saja. Apakah bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Karo, atau bahasa apa? Saya percaya bahwa sesungguhnya bahasa yang digunakan atau dicurahkan pada saat itu, yang dikaruniakan kepada orang-orang percaya, adalah bahasa roh. Dan bahasa roh itu bukan hanya sekedar kita berucap atau mengungkapkan, tetapi dalam permenungan saya, bahasa roh itu adalah bahasa cinta. Bahasa yang bisa diucapkan oleh orang yang bisu, bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli, bahasa yang bisa dibaca bahkan oleh orang buta. Itulah bahasa cinta, bahasa Roh Kudus. Saudaraku, hari ini kita merayakan pesta Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul, atas orang-orang percaya. Kepada kita pun Roh Kudus dikaruniakan. Maka mari kita berjuang untuk menghayati hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Akan halnya pengalaman-pengalaman kita yang kemarin, biarlah kita ada dalam situasi pertobatan untuk hidup sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Selamat Hari Raya Pentakosta, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam kasih dan kebaikan-Mu. Roh-Mu yang kudus Engkau curahkan untuk membantu menolong kami dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Semoga atas kemurahan hati-Mu, kami pun boleh terbuka hati mengikuti dan mendengarkan bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, Roh-Mu sendiri, agar hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.